Ya, kekeringan berkepanjangan juga memicu kebakaran hutan dan lahan semakin meluas. Upaya membuat hujan buatan untuk mengatasi kebakaran pun sempat terkendala akibat pekatnya kabut asap. Sedikitnya 1.400 hektar lahan di sejumlah kawasan hutan di Provinsi Jambi hangus terbakar akibat kekeringan yang berkepanjangan. Di Desa Niaso, Kabupaten Muaro Jambi misalnya, kebakaran lahan terjadi tepat di pinggir jalan. Pengguna jalan pun terganggu dengan kepulan asap tebal yang ditimbulkannya. Berdasarkan data Badan Lingkungan Hidup Daerah, kabut asap yang ditimbulkan akibat kebakaran lahan telah membuat indeks pencemaran udara di Kota Jambi telah mendekati kategori tidak sehat. Untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, pemerintah membuat hujan buatan dengan teknologi modifikasi cuaca atau TMC yang menelan biaya 3,5 miliar rupiah. Teknologi ini dilakukan dengan menggunakan pesawat KASA 212-200 milik TNI Angkatan Udara yang telah dimodifikasi. Pesawat KASA A9146 yang dipiloti Letkol Penerbang Dadan ini akan menebar sekitar 10 ton garam halus ke kumpulan awan agar bisa memicu datangnya hujan. Penaburan garam halus untuk memicu hujan buatan ini diprioritaskan di 3 kabupaten yang rawan kebakaran, yaitu Muaro Jambi, Jantung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur. Kita masuk ke dalam awan, jadi kita bawa bahan itu di pesawat KASA yang sudah kita modifikasi di bawahnya. Kita modifikasi dibuat semacam lubang, disebut chimney. Provinsi Jambi merupakan provinsi kedua setelah Riau yang menjadi prioritas pembuatan hujan buatan. Kebakaran lahan di kawasan Sumatera dikhawatirkan akan mengganggu pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional Riau 11 November besok. Nugroho Kusumawan, Jambi. Ya, benarkah titik api terus bertambah di Pekanbaru Riau dan apa dampaknya ke negeri tetangga? Kita bergabung dengan reporter kami, ada Arifin di Riau dan Dodi Kusmayadi di Kuala Lumpur, Malaysia. Kita ke Pekanbaru terlebih dahulu. Arifin, sudah seberapa luas kebakaran di wilayah Riau? Ya, TV dan Anggi, pemirsa, dapat kami kabarkan hingga saat ini titik api di Provinsi Riau itu terus bertambah dan jumlah terakhir kita terima dari BMKG Pekanbaru itu berjumlah 278 titik api yang tersebar di seluruh kabupaten kota yang ada di Kota Pekanbaru. Namun pagi tadi jarak pandang di Pekanbaru sendiri itu mencapai lebih dari 1 kilometer dan hingga saat ini meski polusi asap ini menipis, namun masih kita rasakan di berbagai kota di Provinsi Riau ini sendiri. Itu di dan Anggi. Polusi asap ini mengganggu kegiatan atau aktivitas warga sehari-hari? Ya, untuk saat ini aktivitas warga memang sedikit terganggu, namun warga sudah melengkapi dirinya masing-masing dengan masker dan banyaknya relawan serta simpatisan yang membagi-bagikan masker di jalanan membuat warga sedikit terbantu dan terhindar dari penyakit ispa. Namun kita juga baru mendapatkan kabar bahwasannya Polda Riau hingga saat ini telah mengamankan 4 yang diduga sebagai pelaku pembakar lahan. Namun keempat orang ini tidak termasuk dalam satu perusahaan, namun mereka memiliki lahannya sendiri begitu di Finlandia. Ya, dari dugaan pembukaan lahan dengan cara dibakar ini ada berapa banyak perusahaan yang terlibat di sini, Muhammad Arifin? Ya, berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau ini, pihaknya telah mendeteksi ada 7 perusahaan yang diduga terlibat dalam aksi melakukan pembakaran lahan di wilayah-wilayah tertentu yang ada di Provinsi Riau ini. Adapun 7 perusahaan tersebut yang diduga menurut versi BPBD Provinsi Riau yakni PT Nasional Sagu Prima, PT Sumatera Riang Lestari, PT Ararabadi, PT RAPP, PT SAU, PT Ararabadi dan ada 2.000 hektar lagi yang masih dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, yaitu di Kabupaten Pelawan ada sekitar 2.000 lahan lagi yang masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, khususnya Polda Riau. Meski Jambi masih diselimuti kabut asap, namun sejumlah sekolah di kota Jambi masih beraktivitas seperti biasa. Seperti di SD 205 kota Jambi ini, para siswa tetap beraktivitas di luar kelas tanpa mengenakan masker.
Kondisi ini membuat orang tua siswa khawatir anak-anak akan terserang penyakit saluran pernapasan. Belum Pak, belum ada diliburkan dari pihak sekolah. Tidak tahu kapan, mungkin besok mungkin diliburkan juga karena ini terlalu dingin dan sudah agak tebal juga sekarang. Anda nggak kekhawatiran anak kita terjangkit penyakit atau apa? Pasti ada Pak. Habis kan asap ini kan, mana ini lagi musim batuk juga sekarang. Pasti ada kekhawatiran kami sebagai orang tua. Pihak sekolah mengaku hingga saat ini belum ada edaran dari Dinas Pendidikan untuk meliburkan sekolah. Berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 45 tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara tertanggal 13 Oktober 1997 bahwa ada 5 kategori tingkat pencemaran udara, yakni baik dengan angka 0 sampai 15, kategori sedang 51 sampai 100, tidak sehat 101 sampai 199, sangat tidak sehat 200 hingga 299, dan terakhir berbahaya yakni lebih dari 300. Untuk saat ini di kota Jambi angkanya masih berkisar 97 hingga 100 atau 3 poin lagi masuk dalam kategori udara tidak sehat. Dari Jambi, Izwan Solimin melaporkan.